Mas Alex, kita kan udah berapa lama ya? Oh, lama banget ya. Dari hampir pas buka kali ya. Pas buka ya. Tahun 2015 ya, 16. Ini Lim- buka tahun berapa? 13 kita mulai bangun, 2014 mulai tamu. Iya. Ya bisa jadi 2015 tuh karena apa? Karena Joy Alexander bukan ya? Bukan ya? Tunggu dulu, pertama kali aku Di sini? dihubungin Windy ya. Oh. Ya. Kesini deh, ini gini-gini deh, apa piano Joy gini-gini. Tapi pas aku kesini, Joy udah selesai. Itu yang perekaman pertama-tamanya Joy yang akhirnya mendunia itu, yang akhirnya disampaikan ke New York itu. Oh, itu ada di sini? Aku ada di sini tapi Joy udah pergi. Udah selesai. Udah selesai, tapi sempat datang. Sempat datang ketemu Windy. Nah itu. Ketemu nah Windy. Itu tahun berapa itu, Mbak? Mbak pasti ingat. Itu 2014 akhir. Itu pertama kali aku tahu studio. Tadi studio ini. Iya loh. Iya. Lama ya. Udah lama. Dan berikutnya ya aku aktif di Freedom Jazz. Freedom gitu, mulai motret-motret. Aku pernah bilang sama Mas Ican belajar komposisi lighting itu salah satunya itu dari sini. Mas Alex. Maksudnya lighting ini mesti ini untuk diafragma segala macam itu di sini. Aku pernah bilang Mas Ican. Oh gitu. Karena ini the way Mas Ican design the lighting itu keren banget. Keren banget. Yang kalau mata telanjang nggak, oh ini kayaknya gini nih. Tapi begitu di kamera pasti jadinya jadi dramatik. Iya, betul. Bahasanya Bener. dramatik. Gitu. Makanya kan beberapa kali yang pas Joy pertama kali ya dengan salah yang bassnya itu Jimmy. Oh Jimmy. Pertama itu ya. Motret dia suka dan dia minta tuh foto-fotonya ke aku. Hasilnya Jimmy-nya. Habis itu kan show di Jimmy itu show yang di ice ya. Di ice yang kan? kedua itu di ice. Yang kedua. Itu yang kedua. Itu juga desainnya Tuh. itu ya. Yang di Kemayoran juga. Oh iya, yang di kalau di Kemayoran keren soalnya kan 360. Jadi benar. orang berbicara 360 kita sudah lakukan. Itu udah Pak Ahok yang inget banget. Iya, yang ini banget. Jadi pokoknya semua konser Joey aku datang, Kemayoran, Ice sama Asian. Kementerian Pariwisata. Ya tentunya Asian Games. Iya, tentunya. Asian Games aku motret dari jauh sih. Tapi ada hasilnya kecil banget sih. Ada. Nggak bisa kita ambil soalnya susah kan banget. Banyak restriction. Tapi terus pas bubaran, aku masih nyimpen, Mbak. Bubaran, kan kita semua ke panggung tuh. Yang ke tengah. Iya, ke tengah kan aku sempat motret juga. Oh iya, yang kita ada berempat. Nah, karena aku ngirim kan. Akhirnya. Tapi Mas Alex memang profesinya fotografer. Enggak, itu aku cuman hobi, Mbak. Okay. Jadi gitu. Jadi sebetulnya aku tuh S1-nya kan hukum. Ya ampun. S1 tuh hukum kan. Terus habis aku pernah sekolah ekonomi tapi nggak sukses. Aku nggak suka lah, pindah ke hukum. Setelah hukum aku ke Amerika. Kalau di Amerika itu lanjutkan hukum juga? Enggak, itu adalah liberal arts sama communications gitu. Jadi pulang dari sana aku itu tahun 91 atau berapa tuh, terus aku ngelamar di Matahari Advertising, keterima 3 tahun di sana. Terus pas lagi di advertising tuh ADMS juga lagi aktif untuk sebagai pembuat jingle dari macam-macam. Pokoknya beberapa produk kan. Ketemu aku, masih inget gue, kenal gini-gini. Masih kenal? Kenal masih, sebelumnya? Masih ya. Terus masuk deh ke Twilight Orchestra. Sampai tahun berapa ya? Akhirnya aku setelah. Tunggu dulu, masuk ke Twilight Orchestra
Main. Oh enggak, di manajemen Mbak. Aku nggak bisa main itu, Mbak. Aku main piano pun klasik, tapi cuman bisa ya nggak karena bisa baca not balok. Tapi aku pernah belajar piano klasik gitu. Terus aku baru aktif motret itu sebenarnya aktif motret tapi hobi itu sejak SMA gitu. Terus ya cuman namanya juga hobi ya. Mulai aktif lagi tuh pas habis masuk Twilight Orchestra itu pun setelah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya sebelumnya di Twilight Orchestra juga bukan bukan maksud hanya aku di manajemennya. Di manajemennya. Oke. Jadi ya mulai motret ya akhirnya ya hobi jadi akhirnya aku lebih fokus stage fotografi ya sebenarnya. Jadi khususnya Twilight Orchestra sampai sekarang. Apa tuh? Berarti pernah ambil sekolah lagi, kursus lagi untuk khusus fotografer nggak, atau memang itu ada tapi seperti otodidak gitu? Ada otodidaknya sama ini pernah ambil di Octagon tapi cuman berapa 2 minggu 3 minggu udah selainnya belajar sendiri Mbak gitu. Jadi by experience, learning by doing katanya ya. orang. Learning by doing. Jadi semua Twilight Orchestra TO itu semua hasilnya Iya, Mas Alex? nggak semua tapi mostly ya. Mostly. Bahkan yang di bukunya Mas Adi itu kan punya buku ya. Buku itu ya boleh dibilang 80% 90% hasil foto. Kok nggak kerja di hukum sih Mas? Nah itu sebenarnya hukum itu waktu memilih mata kuliah kuliah hukum atas mengikutin jangan bilang orang tua deh. Iya memang gitu. Yang kebetulan aku juga suka, tapi nggak tahu somehow aku nggak mau praktek gitu loh, nggak mau praktekin gitu karena ya beberapa hal kayak gitu deh. Terus akhirnya aku ketemu passionnya ya pas di Twilight Orchestra kan, memanage apa segala macam tuh benar-benar yang membuat itu ya basic yang belajar di US. Enggak juga kan banyak juga nih Mbak sekarang banker sukses kan ada yang lulusan teknik kebanyakan. Ya kan? Betul. Mbak Lucy coba apa lulusannya? Aku mau nanya. Manajemen. Nah ya kan di sini kan masih lebih more ke music tapi gini, Mbak Lucy memanage tapi yang bukan yang kantoran gitu loh. Ini istilahnya kan bukan kantor, ini antara apa sih? Nggak tahu ya, your passion tapi bisa menghasilkan duit lah gitu ya. Itu yang katanya orang kalau kamu bekerja tapi dengan berdasarkan hobi atau apa itu you don't look like working. No. You don't seem enjoy. Ya, itu yang aku alamin di Twilight Orchestra. Nah, Nah, setelah sampai tahun berapa ya? Aku 2017 aku sudah freelance dari Twilight Orchestra. Terus ada beberapa tawaran. Terus terang aku gak mau Mbak karena pertama kantoran, kemudian di luar yang seperti yang aku lakukan. Jadi daripada aku nggak enjoy ya kan, ya udah. Tapi nggak merasa bahwa worried gitu. That's gonna happen dengan freelancer. Nah, itu dia Mbak. Teman-teman bilang kamu nggak worried. Aku nggak tahu ya, bukannya aku pede atau apa. Aku PD-nya aku punya yang di atas gitu ya kan, apalagi mau pandemi itu kan susah banget. Tapi ada beberapa temen itu yang benar-benar dia bantu banget gitu loh, tanpa diminta gitu. Next mau apa gini enggak aku kirim makanan ya kayak gitu tuh. Bahkan terus terang aku nggak enak mau nyebutin nama di sini karena dia nggak mau ya. Transfer tiba-tiba. Itu selama pandemi gitu Mbak. Jadi itu tabur tua ya. Iya, mungkin ya Mbak ya. Aku nggak mau yang Suzon. Nggak mau yang berbangga, tapi ya itu aku percaya. Ya, jadi ketulusan hati itu kembali. Iya benar. Itu sangat penting ya ke dalam hal bisnis seperti ini ya Mas. Betul. Iya enggak? Dalam prakteknya apakah seperti itu? Iya. Jadi karena aku pikir
ya selama di toilet atau di mana aja kerja dengan hati gitu loh. Kadang-kadang Lex bantuin motret ini, aku nggak mikir, apalagi sama teman ya. Terus terang, anakku ulang tahun, anakku sunat gitu kan, oke kalau aku bisa gitu kan, ya wis. Tiba-tiba besoknya aku setelah dari itu nggak pernah mau ngomongin apapun. Lex, aku transfer ya gini nih, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Ya itu memang Iya, berkat. itu serius Mbak itu. Oh, saya juga percaya itu. Saya Pasti juga ya Mbak percaya. Lucy, kan apalagi Amin. selama pandemik ya Mbak. Aduh, Aku sih ngebayangin aduh, banget. nggak pernah terbayang, but kita survive gitu Iya. loh. But we survive. Yang penting survive, Ah, benar. Jadi selama pandemi ngapain aja? How you survive during pandemic? Nah, aku ya edit foto yang lama-lama terbengkalai kayak gitu-gitu. Terus bersih-bersih rumah, Mbak. Beres-beresin rumah. Kemudian apa lagi ya? Ada ininya ya, ada apa sih hikmahnya ya? Ada hikmahnya, benar. Jadi selama ini kita ignoring apa di sekeliling kita, akhirnya kita dikasih waktu diam. Betul. Dan kadang-kadang kita juga tahu yang apa namanya, ya itu kata-kata keajaiban kayak gitu-gitu kan, mujizat ternyata benar-benar ada ya. Kita mesti bersyukur. Bener. Ada sesuatu yang kita pelajari nggak selama ini, berapa 2 tahun ya kalau nggak salah. Selama 2 tahun ini apa yang bisa kita ambil? Kalau dibilang hikmahnya, ya hikmahnya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari yang ya hubungin Mas Alex kan udah kayak, maaf ya, kayak kutu dulu. Kemana-mana gitu kan, sibuk banget, Mas ini ada ini, nanti kalau aku bisa ya, kalau aku nggak bisa maaf ya gitu kan. Nah, bagaimana tuh tiba-tiba drop, nothing to do. How you handle it gitu? Ya itu Mbak, ya tentu pertama berdoa supaya nggak kena pandemi gitu. Iya betul. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu itu, akhirnya nggak tahu, kita bisa tahu mana yang temen bener-bener, mana yang bukan, kayak gitu Mbak. Mana yang kita just phone, hey lo ngapain, kesini dong gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh, yang aku ngomong di hadapanku ini aja. Dia sih serius. Ya kan, dan selalu aku kayak gitu, mau telepon Asik Chan, lama-lama ayo kesini ngobrol gitu. Ini kangen nih aku, kan kadang suka tiba-tiba aku yang kepengen gitu. Oh iya kesini ngobrol ya, walaupun nggak ada apa-apa ya udah kesini aja. Itu jadi kan kadang-kadang ada yang yuk ketemuan kayak gitu. Dengan pandemi ini lagi pandemik nih gini. Oh ya udah, aku mesti ngerti. Tapi kan berjalannya waktu jadi ketahuan mana yang benar-benar itu sama sedikit banget. Ya kan, ya itu percaya. Iya, ini waktunya kontemplasi juga untuk kita ya. Iya, benar. Untuk kita masing-masing sebenarnya, bahwa ya akhirnya once you have to survive, then you have to survive yourself. Betul. Masing-masing kita kan seperti itu kan. Iya. Tinggal seperti yang aku bilang, aku nggak mengharapkan, tapi ya tiba-tiba aja gitu, telepon. Gitu. Jadi selama 2 tahun ini benar-benar Mas Alex benar-benar tiarap deh nih. Ya. Maksudnya. Tapi ada sih motret orkestra ada dua kali kayak gitu. Kemudian ya itu temen yang anaknya ulang tahun, keluarga gitu. Yang maksudnya aku motret ya mereka tahu aku seneng doing it ya gitu. Terus ya udah nggak mengharapkan apa-apa, tiba-tiba seperti aku bilang. Seperti yang itu. Jadi di-respect lah, di-appreciate lah pekerjaannya. Kalau aku bilang, oh terima kasih, nggak usah, itu munafik. Tapi bener-bener aku nggak mengharap gitu. Tapi kalau dapat rezeki, sebanyak apapun, kalau tolak, itu berarti yang di atas kan berarti, istilahnya, gue udah kasih rezeki, lu tolak, gue nggak akan kasih lagi deh. Iya. Aku pikiran kayak gitu. Bener itu. Iya kan? Ya kalau dikasih ya terima aja. Terima, benar. Toh kita juga nggak meminta kan. Exactly gitu loh. Kan pengharapan itu kan kadang-kadang kita harus menutup dengan kencang-kencang gitu, karena belum tentu kita dapat kan. Jadi kadang-kadang daripada kita kecewa. Daripada kita kecewa, mendingan
diam gitu kan, maksudnya ya udah gitu loh. Kalau nggak dikasih benar-benar kita siap, nggak apa-apa, benar. Kalau dikasih Kepikiran nggak sih Mas selama ini gitu ada selain fotografi mau melakukan sesuatu di luar itu? Misalnya misalnya apa ini foto kalau nanti satu saat udah nggak lagi di fotografi, at least ada satu hal lagi yang saya kerjakan gitu, pernah kepikiran nggak atau benar-benar fokus di fotografi aja dalam hal kreativitinya kita iya ya? benar. Pernah nggak ke ini? Jujur Heeh. enggak. Orang bilang lu begini, lu males apa segala macam. Ya maksudnya Tuhan kasih aku begini, ya udah aku terima aja gitu loh. Memang passionnya ya. Passionnya gitu ini. Jadi udah tahu resikonya. Oh ya, tapi aku juga ada memanage, lupa bilang tadi. Di samping ya Levi, cuman Levi itu kan akhirnya ini namanya klasik kan jarang, Mbak. Jarang. Tapi ada penyanyi namanya Daniel Cristianto. Penyanyi tenor bariton gitu. Itu selama pandemi aku puji Tuhan dapat dua kali job. Di sini sekali, 2 kali ya kalau nggak salah. Surabaya sekali. Itu lumayan tuh. Itu lumayan. Lumayan ya. Iya, di Jadi Surabaya itu. jadi memang passionnya itu Nggak jauh dari musik gitu loh. jauh-jauh, iya ya, nggak jauh dari musik ya. Jadi misalnya nih, contohnya Mbak Lucy kerja bukan di studi ya, kerja di apa gitu ya, perusahaan apalah pokoknya di dalam musik. Mbak apa kabar? Ya memang sini dong. Mikir aku, Mbak, terus yang sana ngapain? Ya kan? Iya kan? Begitu. Di sini aku bisa lihat tadi, gila, tiap aku kesini berubah terus. Alatnya canggih, ini segala macam, something aku enjoy gitu loh. Jadi ada rasa itu ya. Iya, Rasa jadi apa? kalau Mbak sebenarnya kerja di misalnya nih ya, bukannya menyampingkan itu, misal kerja di batu bara, perusahaan Mbak punya sendiri, batu bara. Bukannya aku melecehkan, enggak, tapi terus ngapain aku di situ, Mbak? Iya kan? Gitu kan. Kalau Siapa sini tahu kan disuruh foto tambang. tambang, oh iya benar juga ya. Tapi Tidak menutup kemungkinan. benar, Loh Mas, iya, kita benar. awal-awalnya I Can Study Live tuh gitu loh Iya, Mas. Semua tapi penuh pengharapan. Jadi kalau ada yang call, ada yang ngomong, aduh kayak ada harapan gitu iya, kan. betul ada harapan Walaupun itu. nggak kejadian. Iya, benar. Ya kan? Tapi lain sih, Mbak ya. Kalau ya, suasana kayak di studio kayak gitu. Tapi nggak pernah kepikiran punya studio foto gitu, nggak pernah ya? Pokoknya ya. Aku ya itu, Mbak, sorry aku motong. Setiap Mbak kok pasti tahu, setiap tahun baru menjelang tahun baru selalu ada what is your resolution. Ya. Aku nggak pernah ada, Mbak. Oh ya. Terus terang, Mbak, bener. Kenapa? Karena apa ya itu? Misalnya aku mikir sendiri ya, resolusi tahun 2022 ini. Kalau nggak kejadian, aku akan kecewa. Jadi buat aku hidup mengalir aja, Mas, Mbak. Gitu. Jadi mau ada ini, ya udah hadepin. Bukannya aku berarti aku ngapain sih lo punya resolusi, enggak. Itu orang sendiri-sendiri. Gitu. Tapi aku ada beberapa teman yang juga gitu, aku nggak pernah punya resolusi. Gitu. Jadi apa adanya aja. Yang penting tetap keep doing good deeds, berbuat baik aja gitu. Gitu. Tapi tercapai nggak? Maksudnya akhirnya ada sesuatu karya atau kejadian yang wow gitu. Ada, Mbak, ya maksudnya ya misalnya aku pengen penyanyiku tuh misalnya main di mana kayak gitu-gitu, main dengan soal orkestra misalnya, itu tercapai. Itu buat aku dia senang. Gitu. Tapi itu bukan yang direncanakan, Mbak. Maksudnya yang misalnya orkestra tiba-tiba di bulan depan ini mau acara ini, terus ya kepikiran penyanyiku gitu. Ya, kalau tercapai ya aku senang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu Mas Alex bilang penyanyiku itu talent squad atau? Enggak, penyanyiku tuh yang Daniel itu. Oh, I see yang Daniel itu yang satu. Jadi bukan yang dari
misalnya Januari sampai Desember akunya pengen ini 2022 aku terus terang nggak pernah ya terserah orang mau bilang apa sih. It's so simple ya. Iya bener, makanya hidupku mengalir mbak aja kayak kok yang Februari Maret kemarin ya kan, tiba-tiba sepupu aku Lex kesini ya, nggak kenapa dia tuh apa namanya 2021 kan udah pandemi kan 2020 kan mbak ya. 2020. Dia tuh sebenarnya udah nyiapin apa namanya beli vitamin apa segala macam buat orang tuanya, which is tanteku yang aku tinggal sekarang ini di Pondok Indah. Beberapa pokoknya banyak, sama beberapa adalah baju gitu buat saudara-saudara. Ini vitamin ini daripada kedaluarsa, dan kalau dia bilang ya sepupu aku bilang my cousin bilang kalau kirim melalui FedEx itu bisa ribuan dolar. Jadi mending ada yang ambil. Lo aja Lex ya. Oh wow ya. Nah, itu aku good idea tuh ya. Terakhir 2017 kan aku ke US. Ke US. Nggak kepikiran lagi kan dapat visa kan 5 tahun mbak. Iya. 5 tahun. Nggak, aku pikir 5 tahun itu nggak akan kepake kedua kali. Jadi ternyata 2000 kemarin kepake untuk kedua kalinya. Ya kan? Itu aku kayak mimpi aja di dunia pandemik. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak. Anehnya gitu, lancar mbak. Dari check in di di Cengkareng Qatar, check in di Dohanya segala macam sampai arriving di San Francisco. Puji Tuhan lancar mbak. Nggak ada cek misalnya sertifikat PCR apa? Itu dia. Kan aku siap kan, aku kan cek di websitenya Departemen Kesehatan Amerika, either PCR atau pokoknya antigen tuh ya, udah. Ini surat lengkap pokoknya. Surat hasil itu PCR tuh udah aku pegang depannya imigrasi officer, ditanya aja enggak, tak pegang ini paspor doang. Terus biasa mbak, orang Manado ya, jadi saudaraku titip bumbu apa namanya, bumbu tinurangsak, ya ampun. tapi bumbunya doang mbak, kan bumbunya doang, jadi nanti campur di ayam di sana kan, gitu kan. What do you bring? Spicy. Bukan fast food, apa namanya, kemasan, ya kan, seperti instant noodle segala macam, and then seasoning. What kind of seasoning? You know, if you put something when you aku bilang when you make a fried rice or something like that gitu kan. Oh oke. Ya udah, lewat santai asli. Juga ya. 2017 juga gitu mbak. 2017 itu sampai di LA bahkan nggak diperiksa sama sekali. Ada recordnya kan karena sekolah di sana. Mungkin ya mbak. Nggak itu pasti. Bener, karena ada recordnya pernah stay di sana, terus kemudian sekolah, pulang ke Indonesia, terus kemudian visiting aja, dan itu nggak ada record yang minus. Good record. Yang kedua nih, yang kemarin tuh ditanya, why are you visiting US during this pandemic? Aku cuma jawab, I miss my cousin. Dia kerja di mana? Oh ya, untung aku tahu semua. Di di Wells Fargo dulunya, tapi sekarang dia konsentrasi raising the kids. Oke. Iya, yang penting telling the truth ya. Nah, sepanjang karir, jailah kok karir sih. Juga jadi ngomongnya agak sedikit nih. Ya, sepanjang mengerjakan creativity itu apa yang Mas Alex tuh merasa wow, this is the best I ever did gitu. Ada nggak? Ada nggak cuma 1 kali, mungkin 2 kali, 3 kali. Apa tuh bisa? Ya itu ya. Selama waktu ini karena aku kerja di toilet yang paling lama di advertising, cuman hampir 3 tahun. Di toilet itu mungkin 15 tahun kali 17 tahun ya. Wow. Ya which is sampai dari tahun 93 atau apa sampai sekarang masih berteman dengan ADMS itu 20 dari Kevin umur 3 sampai dia sekarang umur 31. Gitu. 28 tahun. Ya itu
mungkin buat orang lain nggak wow Mbak, tapi buat aku wow gitu loh. Jadi yang misalnya assisting DMS kalau lagi rekaman di luar negeri, kan tuh apalagi sebelum yang apa namanya, kalau DMS aransemen tuh dulu kan Masih coret-coretan. nah, di keyboard tulis gitu sampai yang digital gitu. Itu kan dari awal hubungin sampai kejadian di sana itu aku. Sampai sukses segala macam, maksudnya semua berjalan lancar. Buat orang lain mungkin biasa. Ya iyalah lo manajernya dia ya kan. Tapi kalau semua berjalan lancar ya kan, mulai dari hotelnya oke, kemudian dari perjalanan dari hotel ke kemana ke studionya oke, kemudian pembayarannya juga oke, semua lancar, dan pemilihan apa namanya, pemilihan musisi terutama ditentukan oleh apa namanya orkestra kontraktor. Itu pokoknya sampai pulang ke Indonesia berjalan lancar, itu buat aku itu udah achievement sendiri Mbak. Oh, jadi arrangement dari awal sampai akhir. Iya. Dari segi komunikasi, Exactly. kemudian ikut di sana arrange macam-macam, yang hubungin kalau ada apa-apa dengan orang lokal ya. Bener ya, itu kan apa Itu ADMS kebanggaan ya loh. rely on me. Iya kan? Kayak gitu. Jadi yang apa Dan itu dilakukan 28 tahun itu. selama 28 tahun. Jadi berarti experience-nya banyak banget dong ya, mengikuti ADMS. iya, jadi Maksudnya mengatur ya. aku ya belajarnya itu memanage itu sesuatu yang dari nol. Buat aku juga kepercayaan yang dia berikan ke aku, buat aku juga kebanggaan. Apa yang membuat waktu kenal sama ADMS bagaimana sih? Nah, itu kenalnya tuh unik Mbak. Dulu aku tuh kan di Surabaya. Antar mahasiswa itu punya panitia tuh bikin pokoknya sesuatu performance. Ngundang ADMS Light Orchestra waktu dia namakannya itu. Dia dengan cuma 4 orang atau 3 orang gitu ya. Very light. Very light bener. Aku ikut jemput, tuh, nganterin dia latihan segala macam. Bahkan dia tuh masih sempat apa nyimpen foto kita loh, ada beberapa sama orang. Masih muda banget dong. Bener. Sampai itu udah. Terus kemudian ya itu aku ke Jakarta setelah lulus dari Amerika, ketemu lagi gitu, aku ngingetin. Kita ketemu di waktu band dulu, performance dulu, Light Orchestra. Oh ya. Dan dia ingat ya? Ingat banget ya. Wah, itu sampai akhirnya akhirnya ketemu lagi di Matahari. Matahari dan mulailah siapa yang ngajak? Yang ngelamar siapa? Kayaknya mutual deh Mbak. Oh mutual ya? Mutual. Bicara gitu? Bicara ya, di kafe di sebelahnya Matahari. Yang di Kuningan itu ya? Iya, di Kuningan, ingat banget. Mutual. Gitu. Kebetulan juga dia lagi butuh, aku juga pas banget nih mau manage orkestra. Dan di antara pembicaraan itu kan aku ngomongin konduktor ini, kemudian ngomongin pop orkestra ini segala macam. Jadi ada chemistry-nya, ada klubnya. Hal apa yang paling difficult, yang paling susah tuh ngatur? Hal apa ya? Nggak ada yang susah sih Mbak. Karena dijalanin ya. Karena dijalanin aja. Nggak ada yang dengan susah. hati ya. Ya tapi kalau ada dispute itu biasalah Mbak nggak pernah ada dispute sama Mas. Sering. Nah iya kan. Sering. Iya. Ya nggak sering sih, maksudnya pasti ada. Pasti ada gitu, miscommunication atau apa segala pasti ada. Tapi ya selama itu buktinya aku sampai sekarang masih terus. Jadi misalnya ada proyek pribadi apa kayak gitu-gitu, mereka hubungin aku hubungin dia, ya masih nemenin. Jadi masih jadi antara work dan friendship itu ada di situ. Selain gitu. Loyalitas, sebenarnya loyalitas dan trust. Iya, loyalitas. Dua-duanya ini sama. Iya benar. Bayangin Mbak, waktu rekaman-rekaman di luar negeri itu kan kita itu selalu mensyaratkan klien itu ngasih paling enggak
pembayaran itu tersisa 10%. Ya kan? Karena kita kan mesti booking ini dan bawa itu uang itu. Dulu tuh aku nggak transfer, Mbak. Herannya selama itu yang studio di sana dan orkestra kontraktor di sana tuh percaya. Selama aku melakukan itu nggak pernah diminta uang DP sama sekali. How? Nggak tahu, Mbak. Gimana tuh? Aku yang bilang, how come you trust me? I don't know. Padahal cuma melalui telepon loh. I don't know. I just trust you. Jadi kalau ke Australia itu kan minimum itu maksimum itu 10 Australian dollars. Kadang-kadang kita butuh bawa tuh 25-30 ya kan, atau 20 lah paling top ya. 10 ke dibawa Mas Adi di aku itu kan masing 2 orang ya kan. Bayar itu antara cash itu semua ya. Cash, ya. Nah, ya kan laporan kan aku selalu bikin ini gini. Jadi tahu kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, ADMS pasti tahu ini buat tabung. Bayar habis taksi aja naik taksi gitu, aku selalu catat taksi ini. Nanti karena di laporan nanti kan tercatat itu. Dan sebelumnya kan itu aku bawanya uang Australia dollar loh, Mbak. Jadi kan aku ambilnya kan dapatnya kan rupiah. Itu semua aku yang pegang. Terus diituin kan ada bukti semua itu, yang penting bukti. Iya sih. Exchange ya. Iya, dari rupiah ke dolar semua ini harga value-nya berapa, valuta asingnya. Gitu. Gila ya. Terus ini kira-kira pandemi ini ke depannya mau gimana nih, Alex? Nah, itu kita dia. saling bertanya soal. Iya betul. Aku rasa, Mbak ya. Nah itu dia. Kalau studio itu dengan advance ya pemikirannya Mbak Lucy sama Mas Ican harus ada ini. Buat aku studio ini nggak perlu worry lagi, Mbak. Karena begitu selesai pandemi studio udah siap. Kayak gitu. Ya tapi kita nggak tahu kapan selesainya. Nah itu dia. Ya. Kalau Mas Alexnya sendiri gimana? Ya itu aku bilang go with the flow. Ya kan? Termasuk karena orang bilang kalau ada resolusi nanti setelah pandemi gini, tapi pandeminya kapan selesai? Iya kan? Ya udah buat go with the flow. Sambil berdoa yang pasti. Iya kan? Bener, kita percayakan miracle kok. Gitu. Tapi tetap terus berusaha mencari, bener. maksudnya opportunity iya, mencari itu ya.